malam yang indah. Ini mimpi atau bukan sih? Kucing liar malam ini lebih banyak dari malam sebelumnya. Aku ambil semua atau ambil sebagian aja ya? Kalau semua takut kebanyakan, kalau nggak diambil semua takut kekurangan. Wah, ini sih bimbang banget. Kalau yang gede gini biasanya dagingnya banyak nih, tapi kebanyakan pada kecil kucingnya. Berarti aku harus ngambil agak banyak nih. Yang kecil juga nggak apa-apa deh, dagingnya lumayan banyak juga. Ibu-ibu, pagi ini mau masak apa nih? Saya sih sepertinya biasa mau masak kornet Pak Emo. Kornet Pak Emo itu kornet homemade yang sangat lezat, tanpa bahan pengawet, dan yang paling penting harganya murah. Saya belum kepikiran soal itu, Bu. Saya masih mikirin kemana perginya kucing-kucing liar di kampung kita. Dulu kalau saya duduk di pos ini, lewat 2-4 kucing. Tapi kok kali ini nggak ada ya? Kira-kira kemana kucing itu? Lah, iya juga ya. Saya baru ngeh nih. Bisa aja kan ada yang mau rawat kucing-kucing itu. Kita berpikir positif dulu. Gak bisa, Bu. Kalau kucing liar itu dirawat, mereka pasti ada banyak berkeliaran. Coba sekarang mana, Bu? Gak ada satupun yang lewat kemana kucing-kucing itu, Bu. Mbak Koko, jangan sedih-sedih Mbak. Insya Allah kucing-kucing di kampung ini aman. Kucing Bu Putri aja aman kan Bu? Kucing Bu Putri nggak kemana-mana tuh. Padahal Bu Putri selalu melepaskan kucingnya. Nah itu bener, jangan berpikir negatif dulu ya Mbak. Kita itu harus membiasakan berpikir positif. Supaya apa? Supaya kita tidak hanyut karena pikiran kita sendiri. Pikiran penuh dengan hal negatif itu bahaya Mbak. Kita selalu merasa gelisah, takut, panik, bahkan cemas berlebihan. Saya nggak gimana-gimana, cuma saya ngerasa aneh aja. Kok kucing liar ini bisa tiba-tiba menghilang? Gini aja Mbak, daripada Mbak sedih kayak gini, gimana Mbak Koko ikut saya aja ke pasar? Kita shopping-shopping Mbak. Wanita itu kalau udah shopping pasti langsung bahagia. Enggak Bu, saya mau pulang aja. Saya lagi gamut buat pergi ke sana kemari. Saya kepikiran soal kucing-kucing yang menghilang. Jadi saya butuh menenangkan diri di rumah. Mari Bu, saya duluan ya. Mbak Koko sesedih itu ya? Saya jadi kasihan sama dia. Bu Putri mau ikut saya ke pasar nggak Bu? Enggak Bu Jana, saya ada urusan penting. Lain kali aja ya pergi ke pasarnya. Saya nggak bisa ikut sekarang. Bu Jana aja yang pergi sendirian Bu. Oh ya udah, saya pergi sendiri aja. Ayo, siapa yang mau antri lagi? Kornet yang saya jual ini berasal dari daging pilihan. Siapapun yang mencoba kornet ini, maka orang itu akan merasakan indahnya dunia ini. Ayo dibeli Pak, Bu, jangan sampai kehabisan. Terima kasih Pak, Bu, jangan lupa mampir lagi ya. Saya itu selalu menjual kornet yang berkualitas tinggi dan pastinya tanpa pengawet. Ada Bu Jena. Ibu mau beli berapa kaleng nih Bu? Hari ini tinggal sisa sedikit Bu. Kalau Bu Jena mau beli 1 kaleng, Bu Jena bakal merasa menyesal loh Bu. 1 kaleng aja Pak Emo, gak perlu banyak-banyak. Kalau saya beli banyak, takutnya nggak habis. Kalau nggak habis kan sayang Pak. Hahaha, Bu Jena bener juga Bu. Kadang kalau kita cuma beli 1, pasti kekurangan. Tapi kalau beli lebih, malah kebanyakan. Jadinya harus gimana tuh kalau kayak gitu? Wah, kalau itu sih nggak tahu Pak. Kalau nggak mau kekurangan atau nggak mau kelebihan, ya beli 1,5 aja Pak. Hahaha, bisa. Oh iya, saya sampai lupa ambil kornetnya. Tunggu sebentar ya Bu, saya ambil dulu kornetnya. Ini Bu kornetnya. Kornet ini siap santap. Ibu nggak perlu masak dengan api. Tapi kalau mau lebih nikmat, Bu Jena bisa oseng-oseng kornet ini Bu. Terima kasih ya Pak Emo. Amanah terus ya Pak. Soalnya banyak kucing liar yang hilang secara misterius Pak. Takutnya Pak Emo ngelakuin itu juga. Hahaha, iya Bu Jena, saya selalu amanah kok. Soal kucing misterius itu bisa aja hilang karena diambil sama orang. Jangan berpikir yang enggak-enggak dulu Bu Jena. Pak Emo bener juga ya. Ya udah, saya pulang dulu ya Pak. Mari Pak Emo. Orang-orang mulai sadar nih, aku harus hati-hati. Terima kasih Pak Emo. Saya mau coba 6 kaleng dulu. Kalau banyak yang suka, saya akan memasarkan lebih banyak lagi Pak. Sama-sama Nek, kalau kurang tinggal telepon aja ya Nek. HP saya aktif 24 jam. Saya nggak pernah matiin data HP saya. Hahaha, siap. Nanti nenek telepon deh. Kayaknya kalau harga murah gini bakal cepet habis. Kemungkinan besok pesan lagi Pak. Kalau saya pesan dalam jumlah yang banyak, Pak Emo harus siap ya Pak. Saya selalu siap Nek. Kemarin aja
ada yang minta 200. Langsung saya jabanin, rezeki itu nggak boleh ditolak. Meskipun capek, saya juga senang karena dapat uang banyak. Pak Emo emang pedagang yang pintar. Gak salah nih saya ikut jual kornet ini. Saya nggak bisa lama-lama, Nek. Saya harus ngantar pesanan saya lagi. Di rumah banyak sekali kornet yang harus diantar. Kalau saya telat ngirim, saya takut pelanggan saya kecewa, Nek. Mari, Nek, saya duluan. Mari Pak Emo, hati-hati Pak. Pak Emo itu memang pedagang yang amanah ya. Pembayarannya sudah dilakukan secara transfer. Bilangin ke Pak Yanto, maaf dari saya karena pesanannya telat. Saya ini sibuk soalnya banyak pesanan yang jauh-jauh, Pak. Semua pesanan sudah aku antarkan, tapi malam ini aku nggak bisa istirahat. Aku harus cari kucing liar. Semoga malam ini dapat kucing liar yang banyak supaya nggak nyari-nyari lagi. Malam yang indah. Ini mimpi atau bukan sih? Kucing liar malam ini lebih banyak dari malam sebelumnya. Aku ambil semua atau ambil sebagian aja ya? Kalau semua takut kebanyakan, kalau nggak diambil semua takut kekurangan. Wah, ini sih bimbang banget. Kalau yang gede gini biasanya dagingnya banyak nih, tapi kebanyakan pada kecil kucingnya. Berarti aku harus ngambil agak banyak nih. Yang kecil juga nggak apa-apa deh, dagingnya lumayan banyak juga. Hahaha, tinggal aku bawa ke rumah kosong nih. Tapi kalau nggak salah nggak ada pisaunya. Apa aku bawa pulang aja ya? Tapi tunggu kucing-kucing ini kehabisan napas. Kalau mereka masih hidup, bisa aja ada tetangga yang dengar. Berat juga ya. Tapi nggak masalah sih. Yang penting aku bisa dapat untung yang banyak. Kalau aku nggak kayak gini, yang ada aku bisa miskin. Hahaha. Sabar ya Bu Putri, semoga kucing Bu Putri cepet ketemu ya. Bukan cuma kucing ibu aja yang hilang, kucing tetangga saya juga nggak ada Bu. Miau, kamu kemana Miau? Kenapa kamu pergi nak? Ibu nggak bisa kalau kamu jauh dari ibu. Bu Putri ingat kan, kemarin saya beli kornet Pak Emo. Ibu tahu nggak, rasa kornetnya itu aneh banget. Baunya bukan bau daging sapi, tapi bau daging yang sulit saya jelaskan. Apa kucing saya hilang ada hubungannya sama kornet Pak Emo ya? Kali ini kucing yang hilang secara misterius lebih banyak kan? Bahkan kampung kita sepi tanpa kucing. Saya nggak terlalu yakin sih, kornet Pak Emo kan pakai daging berkualitas. Gak mungkin pakai daging kucing kan? Iya sih, tapi kemana perginya kucing saya Bu? Bu Jena tahu kan warna bulunya? Warna abu, ada hitamnya dikit Bu. Tolong bantu cari Bu. Iya, saya bantu cari. Tapi Bu Putri jangan sedih terus ya. Kalau ibu sedih gini, saya nggak akan bisa bantu ibu. Soalnya saya kepikiran Bu Putri terus. Kasus yang menarik teman-teman. Apa kalian berdua siap? Kita harus selalu siap dalam situasi apapun. Karena ini gangster. Kita ini kuat. Kita ini menyeramkan. Hahaha. Memangnya kita mau ngapain? Pasti kita mau cari kucing ya. Wah, ayo kita cari kucingnya. Kapan ya? Otak kamu gak lemot? Kita bukan mau cari kucing, tapi kita akan menyelidiki Pak Emo. Aku sama Nemo punya firasat yang buruk tentang Pak Nemo. Oh gitu. Makanya kalau ngomong itu yang jelas, jangan setengah-setengah gitu. Udah tahu aku ini susah mencerna sesuatu, masih aja bikin teka-teki yang sulit aku pecahkan. Bukan omongan aku yang kurang jelas, tapi kepala kamu yang telat merespon. Ayo, malam ini kita harus menyusun rencana kita. Siap, Ketua. Kayaknya aman nih, aku harus masuk ke dalam rumah ini. Rumah ini adalah rumah yang selalu aku jadikan sebagai tempat penyembelihan kucing-kucing liar ini. Hahaha. Astagfirullah. Anak kecil, kenapa kamu bisa ada di rumah ini? Siapa kamu? Kenapa malam-malam gini masih keluyuran? Hei, jangan main-main sama gangster. Pak Emo bisa saja menderita kalau ketemu sama gangster. Kalian bertiga ini siapa sih? Kenapa kalian bisa tahu tempat ini? Siapa yang ngasih tahu kalian? Hah? Atau kalian sengaja mengikuti saya sampai ke rumah tua ini? Kami ini gangster. Kami selalu menyelidiki kasus-kasus yang mencurigakan seperti yang sedang kami tangani ini. Dalam karung itu pasti ada kucing kan? Saya ini keponakannya Cileha. Bapak tahu siapa Cileha kan? Gak mungkin Bapak nggak tahu. Oh,
kamu keponakannya Cileha. Ngomong-ngomong soal Cileha, dia kemana aja? Kok udah lama nggak kelihatan ya? Bibi lagi liburan keluar kota. Cepet jawab, Pak. Itu pasti kucing kan? Banyak kucing liar yang hilang. Ini daging sapi, kalian jangan so tau ya. Pakai ngaku-ngaku gangster segala lagi. Bentukan kalian aja nggak ada yang serem. Gimana ini? Pak Emo masuk ke dalam rumah. Kita nggak akan bisa mengungkap kasus ini. Pasti pintunya dikunci dari dalam. Kalau kita masuk, aku takut dijadikan kornet sama Pak Emo. Gimana apanya? Ya biarin aja dia masuk rumah. Siapa tahu ini tempat Pak Emo bikin kornet kan? Kamu itu terlalu panik berlebihan. Itu nggak baik buat kamu, Anila. Tolong kepalanya diperbaiki. Anila, jangan panik. Aku udah tahu jawabannya. Dari mata Pak Emo jelas banget kalau dia itu berbohong. Besok kita datang lagi ke sini. Teman-teman, gimana caranya kita ngasih tahu ke Bu Putri ya? Pasti dia sedih banget ngelihat kucing kesayangannya hanya tinggal kenangan. Kenapa harus panik gitu sih? Biasanya aja dong. Ini sudah jadi nasib kucing Bu Putri. Bukti-bukti ini sudah cukup kuat. Aku nggak salah tebak. Ternyata menatap mata seseorang secara dalam-dalam itu menyenangkan. Karena aku bisa melihat orang itu jujur atau malah sebaliknya. Semua pertanyaan kamu Nemo semalam udah aku catat. Tapi aku juga butuh pertanyaan yang lain. Ayo ngomong lagi, Mo. Semuanya sudah jelas. Pak Emo menggunakan kucing untuk membuat kornet yang dia jual. Dia selalu mengklaim kornetnya pakai daging berkualitas. Padahal dia melakukan hal menjijikan ini. Aku kepikiran sama perasaan Bu Putri. Kalau kita kasih lihat foto yang kamu ambil, apa Bu Putri nggak pingsan ya? Ini kan kucing kesayangan Bu Putri. Kurangin paniknya. Jangan nangis juga dong. Kita ini lagi serius loh. Masa gitu aja harus nangis sih? Dasar cengeng. Apa-apa ditangisi. Anila, Bu Putri bukan anak kecil. Dia nggak akan seperti itu. Percaya sama aku ya. Keke, semuanya udah kamu catat kan? Siap. Sudah, Ketua. Kita tinggal menunjukkan bukti ini. Setelah itu kita ajak semua warga untuk memeriksa rumah ini. Pak Emo, tega ya Bapak melakukan ini kepada saya. Kenapa Bapak membumbun kucing saya, Pak? Apa salah miau saya, Pak? Kenapa Bu Putri sama Bu Jena bisa ada di sini? Pasti yang bawa kalian ke sini 3 anak nakal ini kan? Mereka ini berbohong, Bu. Mereka itu cuma anak sekolah yang nggak tahu malu. Bohong apa, Pak? Kita ini gangster. Gangster yang mengungkap kasus kecurangan para pedagang. Itu kucing mau diapain? Astagfirullah, jadi Pak Emo beneran pakai kucing. Awalnya saya nggak percaya sama ketiga anak ini, tapi setelah melihat langsung saya langsung percaya. Saya bisa menjelaskan semuanya, Bu. Jangan percaya, mereka ini hanya anak kecil. Mereka bukan gangster sungguhan. Mana ada detektif bentuk seperti ini. Kita anak-anak pintar. Jangan main-main sama gangster. Gak ada yang perlu dijelasin lagi, Pak. Semuanya sudah sangat jelas. Banyak tulang belulang kucing liar. Kita kecewa sama Pak Emo. Ayo Bu, kita laporkan Pak Emo ke pihak berwajib supaya dagangan Pak Emo disita. Kan udah dibilangin jangan main-main sama gangster. Pak Emo nggak percaya sih. Dari mana datangnya kucing-kucing ini? Kenapa mereka bisa masuk ke dalam rumah? Kucing-kucing ini terlihat marah. Bahkan dari semalam, aku tidak bisa tidur nyenyak karena kucing ini terus bersuara. Kenapa di atap sana juga ada kucing? Ada apa ini? Apa rumahku benar-benar dikepung oleh ribuan kucing? Tapi kenapa bisa? Padahal aku hanya menggunakan daging mereka sedikit saja. Lama-lama rumah ini akan rusak karena kucing-kucing liar ini. Kenapa mereka malah menyerang aku balik ya? Padahal aku sudah berhenti mencari kucing-kucing. Tapi kenapa kawanan kucing ini nggak pergi-pergi? Ini yang bikin aku aneh. Kucing biasa itu kalau diusir pasti pergi. Tapi tidak dengan kucing-kucing ini. Mereka malah balik melawan. Bahkan kemarin aja ada yang mau gigit kaki aku. Aku harus pergi dari rumah ini. Aku nggak mau kalau tidur aku terganggu. Hahaha, Pak Emo, Bapak tidak akan bisa pergi kemanapun. Kucing-kucing liar itu aja akan terus mengikuti kemanapun Pak Emo pergi. Ini azab Bapak. Tidak bisa lari dari azab. Kira-kira kornet ini buat apa ya? Hahaha, Pak Emo jahat. Pak Emo jurang.
Berisik, kenapa suara ketiga anak itu terus terdengar? Sebenarnya mereka ini siapa? Kenapa suara mereka terus menghantui aku? Ah, semuanya diam. Makanya jangan main-main sama gangster. Iya, ampun. Saya berjanji, saya tidak akan berbuat curang lagi. Saya juga akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berjanji itu. Tolong jangan ganggu saya. Kira-kira kornet ini buat apa ya? Padahal dibuang ke tempat yang lebih jauh bisa. Pakai nanya buat apa? Ya bukan buat apa-apa, Keke. Kornet ini sengaja dibuang di sini sama pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian akan mengangkut semua kornet ini. Kok Pak Emo nggak di penjara sih? Harusnya dia di penjara dong, supaya dia kapok dan berhenti melakukan kejahatan. Kamu lupa, warga kampung kita ini masih baik ke Pak Emo. Mereka hanya meminta Pak Emo untuk membayar denda. Oh, iya ya. Maaf, aku lupa. Terus aku juga kan nggak tahu. Apanya yang nggak tahu sih? Kamu kan lihat proses pemeriksaan itu, Kakek. Kalian bertiga ini memang lucu ya. Kalian juga hebat, udah memecahkan kasus Pak Emo. Dan karena kalian, Pak Emo pergi dari kampung ini. Betul itu, karena kalian, ibu juga bisa menemukan Miao ibu. Ya, meskipun sudah tidak bernyawa lagi, yang penting ibu bisa memakamkan Miao dengan baik. Kita harus berhati-hati terhadap makanan kalengan yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan asal membeli seperti kemarin. Itu sudah menjadi tugas kami. Ingat, jangan lupa julukan ini. Kami adalah gangster. Kami juga bisa melakukan apa saja. Oh, gitu ya. Mereka selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Mereka seperti mengikuti. Mereka selalu merusak tempat yang aku tinggali. Bahkan kosan ini juga rusak karena mereka. Aku tidak bisa hidup dengan tenang. Mereka selalu mengikutiku. Bagaimana caranya aku mengusir mereka? Kucing-kucing ini galak, bahkan lebih galak dari ibu-ibu. Kalau aku terus diam di kosan ini akan hancur. Dan aku harus membayar 2 kali lipat. Apa aku cari tempat yang jauh dari pemukiman aja ya? Kayak di gubuk gitu. Aku akan meninggalkan bisnis dan kampung ini. Aku gak mau hidupku semakin menderita. Aku akan memilih untuk mengasingkan diri ini. Tugas kita sudah selesai. Saatnya kita beristirahat. Kira-kira kita istirahat di mana ya? Aku pengen tempat yang aman nih. Iya nih, aku juga. Kemarin benar-benar membutuhkan tenaga yang sangat besar. Jadi energi yang ada di dalam diri aku benar-benar terkuras habis. Kan tinggal minum vitamin. Apa susahnya sih? Kalau nggak minum vitamin ya mau tidur aja. Nanti juga energinya bakal kekumpul lagi. Oke, sudah. Jangan bertengkar lagi. Yuk kita ke pos ronda aja. Kita nikmati waktu istirahat kita di sana. Aduh, lapar banget. Cacing-cacing di perut aku udah pada goyang nih. Tapi aku nggak punya uang buat beli makanannya. Iya sama, aku juga lapar banget nih. Aku juga nggak pegang uang sepeser pun. Mau minta sama ibu takut dimarahin. Hai gangster, ternyata kalian di sini. Ibu sama Bu Putri cari kalian loh. Nih lihat, kita berdua bawa apa? Ini makanan buat kalian. Ini tanda terima kasih dari kita berdua. Diterima ya? Nggak perlu Bu. Gangster ikhlas membantu kalian. Gangster tidak mungkin meminta pamrih seperti ini. Orang tua gangster tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ini bukan imbalan. Ini hanya pemberian dari kita berdua. Kita juga ikhlas memberi kalian makanan ini. Tolong diterima ya. Jangan pernah menolak rezeki. Selamat makan. Jangan lupa dihabisin ya. Wah, banyak juga ya makanannya. Kebetulan banget aku lagi lapar. Iya nih, tapi ini bukan imbalan kan? Aku ikhlas loh bantunya. Terima aja, ini rezeki buat kita. Tapi kalau seandainya kita menyelidiki kasus kecurangan pedagang lagi, jangan minta pamrih ya. Kalau ada yang ngasih ya terima. Kalau nggak ada yang ngasih, jangan ngedumel. Paham? Siap, paham ketua. Setelah ini kita menangani kasus apa lagi ya? Aku penasaran